Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Para pelajar sekalian, anak-anak ustaz kelas 4B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal asar ini kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan dalam majlis yang mulia di mushola Ar-Rauf yang kita cintai ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Dengan ucapan selawat itu pula kita berharap berkah dalam kehidupan, di akhirat mendapatkan syafaat. Pandai berselawat? Pandai. Bacakan selawat-selawatnya ringan, menyejukkan hati, menenangkan jiwa kita. Salatullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kepada kamu sekalian para pelajar yang dirahmati Allah. Kali ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa pesan tentang siksa bagi orang yang meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan Rasulullah SAW pun melaksanakan salat 5 waktu. Banyak keterangan dari Al-Quran ataupun hadis tentang pentingnya salat 5 waktu, dan juga tentang siksaan bagi orang yang meninggalkan salat. Di antaranya firman Allah bahwa nanti ada seorang ayah, seorang ibu dimasukkan ke dalam neraka. Neraka spesial orang yang tidak salat. Sementara orang-orang yang berada di surga mencari saudara-saudari, kawan-kawan dia. Dicari teman-teman dia yang berada dalam neraka. Mana kawan aku dulu? Mana mama aku dulu? Mana kakak aku dulu? Dicarinya. Siapa yang mencari? Orang yang berada dalam surga. Apa kata dia? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Fi jannati yatasaalun. Orang-orang surga bertanya-tanya anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Apa pertanyaan orang yang surga itu menanya orang berdosa? Masalakakum fi sakor. Mengapakah kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Itulah dia masuk ke dalam neraka sakor. Bahkan ada sebuah kitab Tanbihul Ghafilin namanya, juga kitab Az-Zawajir,
dia jelaskan ada 15 siksa orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tak sempat dia bertaubat, meninggallah orang tersebut. Entahkah ayah kita, entahkah mama kita, entah kakak, entah abang, meninggal, tak sempat taubat, disiksalah dia 15 siksaan. Yang pertama, siksa ketika masih berada di dunia. Masih di dunia, orang yang tidak sholat tadi sudah pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa siksanya? 6 siksa orang yang tak sholat di dunia. 1, dicabut berkah umurnya. Yang kedua, dihapus tanda orang soleh di wajahnya. Ketiga, setiap amal yang dia kerjakan tidak diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Ngeri tak? Ngeri, capek dia tapi tak diberi Allah pahala. Yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit. Yang kelima, dia tidak mendapatkan bagian doa orang-orang soleh. Yang keenam, makhluk benci kepada dia. Makhluk dunia ini benci kepada orang yang tidak solat. Itulah 6 siksa bagi orang meninggalkan solat dunia ini. Hukuman ketika hendak mati. Tadi kan di dunia. Dunia aja hanya siksanya 6. Siksa orang yang tidak sholat di dunia ada berapa? 6. Rupanya orang yang tak sholat itu ketika hendak mati pun dia disiksa. Apa siksanya? Yang pertama, matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, matinya dalam keadaan kelaparan. Ketiga, matinya dalam kehausan. Orang yang tidak sholat, kalau dikasih air laut, tidak hilang haus dia. Kasihan. Itu baru ketika nak mati. Lalu Allah hukum pula dia ketika berada di alam kubur. Udah masuk kubur disiksa lagi. Di dunia 6 siksaan, hendak mati 3 siksaan, ternyata masuk dalam kubur pun orang itu pun disiksa lagi. Apa siksanya? Pertama, disempitkan kuburnya sehingga hancurlah tulang-tulang rusuknya. Masuk dalam kubur, tanah pun merapat dari kepala kaki, patahlah tulang-tulang dia, tulang rusuknya patah. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburnya sehingga ia bergelimang api siang dan malam. Sementara telunjuk kita kena mancis terbakar aja pedih, sakit. Kena anti nyamuk. Ini orang tak sholat ini siang malam dihidupkan api dalam kubur dia. Menangis menyesal tak berguna. Kata nenek-nenek kita dulu kan nyanyi dia, apa kata dia? Asamlah kandis, asam gelugur, ketika asam siriang-riang, menangis mayat di pintu kubur, terkenang diri tidak sembayang. Patah dalam api pun dihidupkan siang malam. Lalu didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala seekor ular. Nama ular yang menggigit orang tak sholat itu, ularnya bernama Suja'ul Aqra. Itu Suja'ul Aqra, kalaulah menitiklah bisanya di dunia ini, tak tumbuh tanam-tanaman di bumi ini. Bisa apa tidak? Bisa. Digigitnya orang tak sholat. Suja'ul Aqra namanya. Lalu hukuman yang diberikan ketika keluar dari kubur, nanti bangkit dari kubur hari kiamat nanti pun orang itu disiksa lagi. 3 siksaan. Pertama, diberatkan hisabnya. Asal ditimbang dosa dia berat timbangan dosanya. Kenapa? Dosa meninggalkan sholat. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, dia termasuk penghuni neraka. Jadi walaupun umur kita masih kecil ini diperintahkan sholat. Kata Nabi umurnya 7 tahun. Seusia kalian 10 tahun gak sholat dipukul. Ada kalian pernah dipukul mama atau ayah tak sembahyang? Kalau minta jajan,
Kena pukul. Ini sholat. Ada juga anak-anak, kau bangkit subuh tadi? Tidak Pak Ustaz. Kenapa nggak bangkit? Aku tidur Pak. Ada mama ayah kamu kalau kau tak sembahyang? Tidak Pak. Mengapa? Oma aku pun tak sembahyang sama ayahku, kata dia. Patutlah. Tapi kalau mamanya sholat, ayahnya sholat, dia pingin anaknya sholat. Seumur hidup tak pernah sholat, tambah parah. Kalau sholat, ayah tidak sholat, Wah, tambah parah lah siksanya. 1000 tahun pun umur awak tak berguna. Kan ada nyanyi itu kan? Bagaimana nyanyi itu? Si pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Demikian dapat kita sampaikan. Jumpa lagi kita dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.